Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat malam, berkah dalam. Izinkan saya boleh menyampaikan renungan singkat di hari Sabtu ini, tanggal 22 Agustus 2026, yang diambil dari Injil Matius, bab 23, ayat 1 sampai 12. Dengan tema kerendahan hati Santa Perawan Maria. Ayat yang saya ambil terfokus pada ayat yang ke-12. Bunyinya demikian. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sahabat Remas Stella Maris Jepara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Katolik, kita mengimani Santa Perawan Maria adalah ratu bagi kita semua. Perjalanan hidup beliau untuk mendapatkan gelar ratu pun tidak mudah. Bisa dibayangkan jika kita tinggal di mana hukum saat itu adalah rajam sampai mati bagi orang yang hamil tanpa suami. Dan kemudian Maria hamil tanpa seorang suami. Pasti yang terbayang oleh Maria saat itu adalah suatu ketakutan yang luar biasa. Tetapi dengan kerendahan hatinya, ia menerima anugerah Allah. Lalu, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita juga memiliki keberanian dan kerendahan hati seperti Maria saat kita dihadapkan pada tantangan yang menguji iman kita kepada Allah? Ya, yang sering terjadi adalah situasi ketakutan dan khawatir akan kehilangan hal berharga jika harus menukar dengan iman kita akan Kristus. Dibanding harus tetap berdiri teguh melawan rasa takut itu. Bahkan dengan risiko kehilangan hal berharga dalam hidup kita. Misalnya saja ketika kita sering mendengar atau membaca beberapa kasus, ada personal karena jabatan lebih memilih meninggalkan Kristus. Ada juga pasangan beda agama, rela mengikuti iman pasangannya, atau karena kurang kuatnya relasi dengan Kristus, ini bisa terbawa arus pergaulan dengan teman-teman di sekelilingnya yang berbeda keyakinan, kemudian mengikuti keyakinan mereka. Dan masih banyak lagi kasus lain yang membuat orang dengan mudah meninggalkan Kristus. Sahabat Remas yang dikasihi Tuhan, keteguhan hati dan sikap taat Maria saat itu membawa kita semua kepada hidup yang diselamatkan. Pengorbanan Bunda Maria menjadi bagian dari karya keselamatan untuk manusia. Maka sangatlah layak jika Gereja Katolik memberikan gelar Santa Perawan Maria Ratu, pribadi yang sangat layak dikagumi dan dihormati. Mari kita sungguh mengikuti jejak Bunda Maria menjadi pribadi yang pemberani
dalam memperjuangkan iman kepada Kristus, seorang yang rela berkorban agar karya Allah yang ditinggikan dan dimuliakan. Marilah berdoa. Bunda Maria, Ratu Surgawi, terima kasih Engkau sudah menjadi Bunda dan Ratu di hati kami. Dan mohon doakanlah kami ya Bunda senantiasa. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.